Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junita Pramitasari, NPM 2001-2010-006. Sini saya akan menjelaskan pertemuan 9, pengembangan produk dan layanan serta organisasi. Inovasi, desain, dan kreativitas. Inovasi merupakan sesuatu yang baru dengan ide yang lebih luas dan lengkap dari penemuan. Desain adalah mengubah ide-ide inovatif menjadi sesuatu yang lebih konkret. Desain juga merupakan aktivitas yang dapat didekati pada berbagai tingkat. Kreativitas adalah kemampuan untuk bergerak melampaui ide, aturan, atau asumsi konvensional untuk menghasilkan ide-ide baru yang signifikan. Pentingnya strategis pengembangan produk dan layanan. Yang pertama, mengembangkan produk dan layanan dan mengembangkan proses. Yang kedua, tingkat perubahan produk itu penting. Yang ketiga, perubahan produk dan proses harus dipertimbangkan bersama. Yang keempat, mengelola tumpang tindih antara pengembangan produk dan proses. Yang kelima, desain modular dan kostumisasi massal. Pengembangan produk dan layanan sebagai sebuah proses. Pada dasarnya, pengembangan produk dan jasa merupakan sebuah proses kreatif, di mana pemahaman tentang mekanisme yang terlibat dalam layanan atau produk disatukan dengan kecerdikan dan bakat, di mana ditekankan pada kreativitas, kebaruan, dan inovasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap individu yang terlibat harus diberi ruang dan waktu untuk berkreasi. Dalam pengembangan produk dan layanan, perusahaan menerapkan prosedur sebagai berikut. Pada awal proses terdapat tahapan yang berkaitan dengan pengumpulan ide dan menghasilkan konsep produk dan layanan. Kemudian pada tahap akhir proses terdapat tahapan yang berkaitan dengan menentukan detail produk atau layanan. Saat proses pengembangan berjalan melalui beberapa tahap, jumlah pilihan desain alternatif berkurang hingga satu desain akhir tetap ada. Selanjutnya, ada perpindahan dari keadaan ketidakpastian mengenai desain akhir ke keadaan kepastian yang meningkat. Salah satu konsekuensinya adalah kemampuan untuk mengubah desain semakin terbatas. Di mana dalam mengembangkan produk dan layanan kita harus melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, pengembangan konsep. Yang kedua, penyaringan konsep. Yang ketiga, desain awal. Yang keempat, evaluasi dan peningkatan desain. Yang kelima, prototyping dan desain akhir. Dan yang keenam, mengembangkan proses operasi. Selanjutnya, perspektif persyaratan pasar tentang pengembangan produk dan layanan. Produk dan jasa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Oleh karena itu, cara penting untuk menilai efektivitas proses pengembangan produk dan layanan adalah dengan menilai kinerjanya dalam hal kualitas, kecepatan, ketergantungan, fleksibilitas, dan biaya. Kualitas pengembangan produk dan layanan, di mana pendekatan yang berguna jika kita ingin menilai pengembangan produk dan layanan yang sedang berlangsung adalah dengan menggunakan perbedaan antara kualitas kebutuhan pasar dan kualitas sumber daya operasi. Kecepatan pengembangan produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan yang cepat telah menjadi norma di banyak industri. Terkadang ini karena tekanan persaingan pasar telah memaksa perusahaan untuk menangkap imajinasi pasar dengan seringnya memperkenalkan penawaran baru. Ketergantungan pengembangan layanan produk. Proses pengembangan produk dan layanan yang cepat yang tidak dapat diandalkan untuk menghasilkan inovasi yang andal pada kenyataannya tidak cepat sama sekali. Yang terakhir, fleksibilitas pengembangan produk dan layanan. Biasanya diartikan sebagai kemampuan proses pengembangan untuk mengatasi perubahan eksternal atau internal.
Perspektif sumber daya operasi pada pengembangan produk dan layanan. Perspektif ini melibatkan pemeriksaan area keputusan yang sering digunakan, tetapi menerapkannya secara khusus pada proses pengembangan. Hal ini tidak sulit karena semua kategori dapat diterapkan secara langsung. Yang pertama, kapasitas pengembangan produk dan layanan. Yang kedua, permintaan pembangunan yang tidak merata. Yang ketiga, melibatkan pemasok dalam pengembangan. Dan yang keempat, melibatkan pelanggan dalam pengembangan. Saya mengambil contoh dari perusahaan Apple. Berdasarkan hasil survei sebuah perusahaan konsultan manajemen di Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 2012. Apple menempati posisi pertama sebagai perusahaan paling inovatif di dunia. Hal ini tentunya tidak perlu diragukan lagi karena kita dapat melihat betapa inovatifnya Apple dengan berbagai macam produk baru yang tersedia di pasaran. Sebagai contoh, baru saja iPhone 5 beredar di pasaran selama beberapa bulan. Namun, masyarakat dunia telah sibuk membicarakan tentang kemunculan iPhone 6. Mereka sangat berhati-hati dalam mengeluarkan dana untuk riset dan pengembangan dengan menerapkan konsep yang sistematis untuk menciptakan ide-ide cemerlang yang berkelanjutan. Selanjutnya, yaitu pertemuan ke-10, proses perumusan dan implementasi. Merumuskan strategi operasi dan peran penyelarasan. Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Dalam merumuskan strategi operasi yang baru akan menjadi peristiwa yang relatif jarang terjadi, karena ini melibatkan keselarasan antara rencana, kegiatan, dan tujuan operasional. Proses perumusan strategi operasi untuk mencapai keselarasan dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Pada dasarnya, perusahaan mulai dengan persyaratan pasar mereka dan kemudian menyelaraskan sumber dayanya untuk mencocokkan. Ini dilakukan dengan tujuan agar operasi penganalisaan sumber dayanya tepat sehingga nantinya bisa dicari peluang pasar yang selaras. Mekanisme mempertahankan keselarasan dari waktu ke waktu. Sebagian besar usaha bisnis baru gagal melewati tahun pertama. Mereka karena perusahaan gagal untuk menyesuaikan kebutuhan pasar dan sumber daya operasi karena terlalu mudah untuk salah menafsirkan kebutuhan pelanggan atau gagal untuk mengembangkan kemampuan operasional yang diperlukan. Dalam upaya untuk menjelaskan pola keberlanjutan yang berbeda, tipologi siklus hidup sumber daya berikut menawarkan beberapa wawasan yang menarik. Terdiri dari 3 siklus. Ada siklus lambat, siklus standar, dan siklus cepat. Apa yang diperlukan untuk formulasi? Yang pertama, menganalisis kebutuhan pasar. Analisis pasar diperlukan dalam hal untuk perumusan strategi operasi. Seperti yang kita ketahui, sifat pasar adalah dinamis atau terus berubah, dan perusahaan seringkali salah mengartikan reaksi pasar. Yang kedua, menganalisis sumber daya operasional. Analisis SWOT adalah titik awal untuk analisis sumber daya operasi. Mekanisme ini menghubungkan faktor internal atau kekuatan dan kelemahan, dan eksternal yaitu peluang dan ancaman. Bagian kekuatan dan kelemahan dari SWOT sangat berguna. Yang ketiga, kapabilitas. Ide kapabilitas inti sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat dipertahankan dari waktu ke waktu. Gagasan tentang kemampuan operasi bukanlah gagasan yang mudah. Kemampuan berasal dari aset yang penting secara strategis. Aset yang langka, sulit dipindahkan, sulit ditiru, dan sulit diganti. Adapun tantangan untuk perumusan strategi operasi. Ada batasan kemampuan organisasi untuk menyelaraskan diri dengan persyaratan lingkungan yang berubah. Ini karena dalam sistem yang kompleks, ada sumber daya dan proses tertentu yang cenderung menjaga adaptasi atau inovasi organisasi tunduk pada berbagai kekuatan inersia.
Salah satu contoh paling terkenal dari operasi yang tidak mampu mengatasi kelambanan dan menyesuaikan diri dengan serangkaian persyaratan pasar baru adalah IBM antara tahun 1980 dan pertengahan 1990-an ketika ia berjuang untuk beradaptasi dengan dunia PC. Struktural spesifik yang dapat meningkatkan potensi tingkat inersia adalah profil sumber daya operasi, bias investasi, sejarah, struktur organisasi, atau kekuatan politik. Kapan proses perumusan selesai? Metode metrik strategi operasi digunakan untuk mengetahui dan melangkah lebih jauh tentang strategi operasi serta dapat mengetahui aspek dasar dari perumusan strategi operasi. Kesesuaian yang berkaitan dengan perumusan sebagai berikut. Kelengkapan adalah langkah pertama untuk upaya mencapai keselarasan operasi. Yang kedua, koherensi adalah pilihan keputusan tidak membawa operasi ke arah yang berbeda. Yang ketiga, korespondensi adalah kesesuaian antara pilihan terhadap keputusan dan prioritas relatif tujuan kerja. Yang keempat, kekritisan adalah penekanan pada tujuan kerja dengan prioritas tinggi. Ada juga implementasi strategi operasi. Implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dieksekusi. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Ini penting karena secanggih apapun intelektual dan analitisnya dasar-dasar strategi, itu tetap hanya dokumen sampai telah diimplementasikan bahkan jika itu datang pada akhir dari proses strategi operasi. Namun, tidak selalu mudah untuk membuatnya. Poin umum tentang proses implementasi karena sangat bergantung pada konteks. Intinya, cara seseorang mengimplementasikan strategi apapun akan sangat bergantung pada yang spesifik, sifat perubahan yang tersirat oleh strategi itu, dan kondisi organisasi dan lingkungan yang berlaku selama implementasinya. Siapa yang bertanggung jawab atas implementasi tersebut? Yaitu yang pertama staf atau operasi pusat adalah orang yang membangun kapabilitas operasional perusahaan. Dan yang kedua, lini atau manajer operasi adalah orang yang menjalankan operasi sehari-hari. Saya mengambil contoh dari PT Perkasa Pilar Utama. Analisis apa yang diperlukan untuk formulasi? Yang pertama, ada analisis perspektif pasar. PT Perkasa Pilar Utama memiliki strategi bisnis fokus lokal seperti yang telah dijelaskan pada bagian analisis manajemen strategi. Menggunakan produk-produk Oresel saja sebagai basis dari solusi yang ditawarkan pada dasarnya memiliki pasar tersendiri. Kedua, ada analisis sumber daya operasi perusahaan. Ini memiliki bangunan kantor sendiri berupa 2 unit rukan atau rumah kantor di wilayah Kelapa Gading, Jakarta Pusat dengan fasilitas yang lengkap. PT Perkasa Pilar Utama memiliki lebih banyak pelanggan dari sektor manufaktur, lembaga pemerintahan, retail, keuangan, dan telekomunikasi. Ketiga, ada kapabilitas operasional, di mana kemampuan teknis yang dimiliki oleh perusahaan merupakan keahlian karyawan dalam menggunakan produk-produk Oresel. Kemampuan teknis ini terdiri dari kemampuan untuk mengoperasikan instalasi dan konfigurasi sesuai dengan best practice yang disarankan oleh Oresel sendiri, atau pengalaman yang telah didapat dari implementasi sebelumnya. Untuk implementasi perusahaan PT Perkasa Pilar Utama adalah setiap kegiatan operasional dalam proyek hanya dijalankan berdasarkan manajemen proyek sederhana yang telah dipakai sejak awal berdirinya perusahaan. Komunikasi manajemen proyek dengan personil proyek juga jarang dilakukan, sehingga tidak setiap personil proyek tidak mengetahui ekspektasi yang dimiliki oleh manajemen proyek, apalagi oleh manajemen perusahaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.